Hai semua, ketemu lagi dengan Sena. Dan untuk di video kali ini aku lagi ngebuat roti dengan metode biang. Dan untuk adonan roti kali ini aku hanya menggunakan sedikit sekali ragi, yaitu sejumput ragi atau seujung sendok teh ragi. Tapi hasilnya cukup maksimal, rotinya lembut dan juga teksturnya itu sangat ringan. Dan langsung aja buat kalian yang mau belajar ataupun penasaran dengan proses pembuatannya, berikut aku udah menyertakan bahan-bahan dan cara membuatnya. Silahkan disimak. Pertama-tama kita siapkan adonan biang terlebih dahulu. Di sini ada 100 gram terigu protein tinggi, 100 ml air suhu ruang, dan sejumput ragi instan. Di sini kita mencampurkan semua bahan menjadi satu, lalu kita aduk merata sampai menjadi konsistensi adonan. Dan di sini aku membuat adonan biang itu malam hari ya, karena harus didiamin minimal 10 jam. Jadi aku membuat adonannya malam hari supaya pagi harinya aku bisa mempersiapkan adonan utama. Setelah bahan tercampur rata dan menjadi konsistensi adonan, kita sisihkan atau diamkan selama minimal 10 jam. Setelah kurang lebih 10-12 jam, berikut adalah adonan biang yang berhasil ataupun sukses. Akan terbentuk gelembung-gelembung udara di dalam adonan, dan juga adonan akan mengental dan juga sangat lengket. Ini artinya fermentasi dari adonan ini sendiri sudah sukses, dan mari kita lanjutkan ke adonan dasar. Siapkan 225 gram terigu protein tinggi, 20 gram susu bubuk, 50 gram gula pasir, dan juga sejumput ragi instan. Kemudian kita aduk merata bahan-bahan kering. Kemudian kita tambahkan 1 butir telur utuh suhu ruang, 40 ml air dingin es, 50 ml susu cair suhu ruang, selanjutnya kita tambahkan adonan biang, lalu selanjutnya kita mixer atau uleni sampai adonan menjadi 80% kalis. Selanjutnya tambahkan 30 gram butter dingin, lalu tambahkan sejumput garam, kemudian mixer atau uleni kembali sampai adonan menjadi 100% kalis dan elastis. Setelah adonan menjadi kalis dan elastis, kita tutup menggunakan seling wrap selama 3-4 jam. Di sini aku memproofing adonan dengan oven dalam keadaan mati. Aku hanya menyalakan timer saja. Setelah 3-4 jam, adonan akan mengembang 3-4 kali lipat lebih besar. Lalu selanjutnya kita kempiskan dan pindahkan adonan ke alas kerja yang sudah dibaluri dengan tepung terlebih dahulu. Selanjutnya kalian boleh membentuk adonan sesuai kebutuhan dan selera masing-masing. Untuk aku sendiri di sini aku membagi adonan menjadi 2 bagian, lalu yang satu bagian aku bagi kembali menjadi 4 bagian, dan yang satu bagian aku bagi menjadi 3 bagian. Untuk yang 3 bagian aku tidak memberikan isian atau topping, jadi hanya polos
seperti roti sobek pada umumnya, dan aku menggunakan loyang persegi panjang untuk roti tawar. Dan untuk yang 4 bagian di sini aku akan memberikan isian Nutella, dan kemudian akan aku tata di loyang bulat. Selain Nutella, kalian boleh isi dengan selai nanas ataupun srikaya ataupun meses, tergantung selera masing-masing. Dan juga di sini aku membentuk adonan seperti wall bread. Setelah selesai membentuk semua adonan, kemudian kita tutup kembali adonan menggunakan cling wrap selama 4 jam. Di sini aku kembali memasukkan adonan ke dalam oven dalam keadaan mati, tapi boleh juga dimasukkan ke satu ruangan dengan suhu yang hangat. Setelah 4 jam, adonan akan mengembang 4 kali lipat dan memenuhi permukaan loyang. Lalu kemudian panaskan oven terlebih dahulu dengan suhu 190 derajat celcius selama 10 menit. Lalu kita lanjutkan menyemprotkan susu cair ke permukaan adonan roti. Selanjutnya panggang selama 25-35 menit tergantung oven masing-masing. Selanjutnya setelah matang, segera keluarkan roti dari loyang dan olesi permukaan roti dengan butter. Dan roti siap untuk dihidangkan. Dan di sini aku ucapin terima kasih banyak buat kalian yang udah ikutin video-video dari Sena, dan buat kalian yang udah cobain resep-resep dari Sena. Jangan lupa like dan subscribe-nya jika berkenan. Kita ketemu di resep berikutnya. See you, bye-bye.